Perhatian, PDKT online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom semua sobat DCA Ministry yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman semua dalam PDKT online pada hari ini. Saya berdoa kita semua berada dalam kondisi yang baik tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sebelum mendengarkan sharing firman Tuhan seperti biasanya, mari kita bernyanyi bersama Bapa Ku Rindu. Bapa-Ku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapa-Ku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami sampai dengan hari ini ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu Bapa. Urapilah kami semua sehingga kami semakin mengerti maksud dan rencana Tuhan di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Hari ini sharing firman yang akan saya bawakan berjudul Jangan lupa bersyukur saat sudah diberkati. Sharing kali ini berangkat dari sebuah pengalaman saya, atau bisa saja dialami juga oleh sebagian orang yang mendengar PDKT online pada hari ini, yaitu sebuah pengalaman di mana saat kita berjumpa dengan orang-orang yang pada saat mereka sudah diberkati, mereka lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Padahal yang sebelumnya kita tahu di saat mereka dalam pergumulan, orang-orang ini rajin sekali bersaat teduh, berdoa, dan bahkan mungkin saja juga terlibat di dalam pelayanan. Namun di saat sudah diberkati, mereka mulai sibuk dengan kegiatannya sendiri, lalu absen dari pelayanan dan sampai-sampai sering lupa untuk berdoa. Hal yang kurang lebih serupa juga ternyata pernah terjadi di saat Yesus menyembuhkan ke-10 orang kusta dalam kitab Injil Lukas 17. Dikala itu Tuhan menyembuhkan semua atau ke-10 orang kusta tersebut, namun hanya seorang dari mereka yang kembali pada Tuhan untuk bersyukur. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca bersama terlebih dahulu firman Tuhan dalam Lukas 17 ayat 11-19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki sesuatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir.
Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Kembali ke ayat 11 yang kita baca tadi, dikatakan bahwa Yesus berjalan menyusuri perbatasan. Sebagai informasi pada kita bahwa perbatasan ini sengaja dibangun untuk memisahkan antara orang Israel dengan orang Samaria, sehingga haram hukumnya bagi bangsa Israel untuk memasuki daerah Samaria yang mereka anggap sebagai bangsa yang hina, tidak bertuhan, serta kafir. Karena praktek keagamaan yang berlaku di Samaria, mereka menyembah berhala. Ditambah lagi kalau orang Israel beranggapan bahwa orang Samaria tidak berdarah Israel murni, karena merupakan hasil pernikahan campur antara orang Yahudi dengan non-Yahudi, di mana kawin campur kala itu diartikan sebagai bentuk penodaan terhadap kemurnian mereka sebagai umat Israel dan bangsa pilihan Allah. Selain itu juga kawin campur juga sama artinya dengan menukar Allah yang esa dengan dewa-dewa sembahan bangsa non-Israel. Tetapi kala itu Yesus justru berjalan menyusuri perbatasan sebuah tempat yang dipandang haram oleh orang Yahudi. Lalu kemudian di ayat 12 dikatakan Yesus memasuki suatu desa dan datanglah orang kusta menemui dia. Desa ini kemungkinan dibangun khusus sebagai tempat tinggal untuk orang-orang yang terkena penyakit kusta. Itulah sebabnya desa itu berada pada perbatasan antara Samaria dan Galilea. Karena penyakit kusta merupakan penyakit yang menular, sehingga para orang kusta baik itu yang berasal dari Samaria, Yerusalem maupun Galilea diisolasi dan dikumpulkan bersama-sama di desa tersebut. Menyadari penyakit mereka yang menular dan tidak ada yang mau mendekat kepada mereka, mereka alias orang kusta ini berdiri agak jauh, lalu berteriak dan berseru pada Yesus dalam ayat 13. Seruan mereka meminta belas kasihan dari Yesus memperlihatkan betapa tersiksanya mereka, apalagi tidak dianggap oleh keluarga dan tidak pernah dikasihi, diobati dan dibawa ke tabib oleh saudara-saudaranya karena mereka juga dianggap najis. Lalu kemudian di ayat 14, Yesus memandang mereka dengan belas kasihan dan menyuruh mereka pergi dan memperlihatkan apa yang mereka alami kepada para imam. Saya yakin saat itu Tuhan mengetahui bahwa sebagian besar dari mereka yang sakit kusta dan berteriak kepada Yesus adalah orang Yahudi, sehingga Yesus menyuruh mereka pergi kepada para imam karena sesuai dengan peraturan bangsa Yahudi yang berhak untuk memeriksa apakah orang tersebut sudah sembuh dari penyakit kustanya adalah para imam. Dan kita semua tahu apa yang terjadi kemudian, di mana saat mereka sedang berjalan menuju ke tempat para imam, mereka semua menjadi tahir. Namun dari 10 orang kusta yang disembuhkan tadi, hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan dan 9-nya lagi tidak tahu pergi kemana. Setelah 9 orang ini sembuh, ternyata mereka lupa pada Yesus dan tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Malahan 1 orang, yaitu orang Samaria yang mereka anggap hina, kafir dan rendah, justru itulah yang mengingat bahwa dirinya harus mengucap syukur kepada Yesus. Melihat kesungguhan orang Samaria ini, kemudian Yesus berkata di ayat 19, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sekalipun dipandang hina dan kafir oleh bangsa Israel, melalui peristiwa itu Yesus memperlihatkan betapa Allah melihat hati yang tulus dan penuh dengan kerendahan hati. Selama kita mau datang kepadanya dengan tulus dan rendah hati, bertobat dari setiap kesalahan masa lalu yang membuat kita merasa tidak layak untuk datang kepada Tuhan, Tuhan dengan senang hati mengulurkan tangannya untuk menolong kita semua. Kita tidak tahu dengan pasti bagaimana masa lalu dari orang Samaria ini sebelum dia disembuhkan oleh Tuhan. Mengingat cerita pada awal tadi dikatakan bahwa kebanyakan orang Samaria
adalah penyembah berhala. Mungkin saja hal tersebut juga dilakukan oleh orang Samaria ini sebelum berjumpa dengan Yesus. Namun Tuhan tidak melihat itu semua. Tuhan menyembuhkan dan mengasihi kita semua tanpa syarat. Firman Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 18 berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Perjumpaan orang Samaria tersebut dengan Tuhan membuatnya menyadari dan merasakan kasih Tuhan yang sungguh besar di dalam hidupnya. Kesembuhan yang dia alami tidak hanya menyembuhkan dia secara jasmani, tapi juga turut menyembuhkan luka batinnya yang mungkin selama ini dia rasakan ketika ia sakit. Ia diasingkan dan tidak lagi dianggap keberadaannya oleh keluarganya. Maka seketika dia sadar dia telah tahir, dia langsung kembali kepada Tuhan, tersungkur dan mengucap syukur kepada Yesus. Dan Tuhan tidak hanya memberinya kesembuhan jasmani, namun ia juga memperoleh keselamatan. Lalu bagaimana dengan ke-9 orang lainnya? Apakah Tuhan tidak mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi orang Samaria ini? Tentu jawabannya tidaklah demikian. Buktinya semua mereka yang berjumlah 10 orang itu mengalami kesembuhan dari sakit kustanya. Namun 9 orang ini memilih untuk terus pergi dan tidak kembali lagi kepada Allah untuk mengucap syukur atas kesembuhan yang mereka terima. Tidak dijelaskan kemana mereka semua pergi. Sebab di ayat 17 dan 18 Tuhan bertanya, di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Tuhan secara tidak langsung bertanya, jika mereka adalah umat yang bertuhan, tetapi mengapa mereka tidak mengucap syukur kepada Tuhan, tetapi justru mengabaikannya? Sementara orang yang dianggap hina dan kafir dan tidak bertuhan, malah inilah yang mengucap syukur. Kembali ke cerita awal tentang pengalaman saya tadi, bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita mungkin bertemu dengan orang-orang yang saat di dalam pergumulan, mereka rajin berdoa bersaat teduh untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Namun di saat Tuhan telah menjawab doa mereka, atau ketika pergumulan mereka sudah terjawab, mereka melupakan Tuhan. Sharing hari ini mengingatkan kita semua agar jangan lupa bersyukur pada Tuhan saat kita sudah diberkati. Kalau kita mau jujur dalam diri kita, berkat Tuhan dalam diri kita sesungguhnya itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan pergumulan ataupun persoalan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Sekalipun mungkin hari ini ada di antara kita yang berada dalam pergumulan yang berat, yang mungkin juga datang bertubi-tubi. Sekalipun hal tersebut terjadi, ingatlah kalau hari ini kita atau anggota keluarga kita bisa bangun pagi dengan kondisi tubuh yang sehat. Bukankah itu semua karena kebaikan Tuhan? Bayangkan ada berapa banyak orang yang hari ini mungkin terbaring di rumah sakit atau bahkan di ICU, tidak bisa beraktivitas seperti yang kita lakukan hari-hari ini, bisa dengan leluasa memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. By the way, kita tetap berdoa terus mendukung mereka yang sedang sakit agar beroleh kesembuhan daripada Tuhan. Namun dari sharing hari ini, marilah kita jangan pernah melupakan Tuhan dalam apapun kondisi kita hari-hari ini. Jangan mencari Tuhan hanya di saat kita memerlukan Ia saja, tapi libatkanlah Tuhan di dalam segala hal. Yakin dan percaya hidup kita akan diberkati dan berbahagia. Demikian sharing firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, mari kita bersama menyanyi Jadikanku Hamba Setia Kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan
kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang boleh kami dengar pada hari ini Tuhan. Biarlah firman itu senantiasa boleh mengingatkan kami kembali akan kasih dan kebaikan Tuhan yang boleh kami alami sepanjang hidup kami. Biarlah kami Tuhan senantiasa boleh mengucap syukur di dalam apapun kondisi yang kami hadapi, terlebih di saat kami diberkati. Kami terus berdoa Tuhan untuk setiap daripada teman-teman, saudara, kerabat kami yang hari ini berada dalam pergumulan, apakah pergumulan tentang sakit penyakit, pergumulan dalam sekolah ataupun dalam pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan yang senantiasa menjawab dan memulihkan kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan angkat tangan kami untuk yang berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan sampai jumpa.